Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sekar Maharani dengan NIM 210264 dari Prodi PGSD RAB. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 8 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. Selanjutnya ada kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan. Berdasarkan UUD RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan. Yang terdapat itu ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan dan tidak berkesinambungan. Yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan, berbasis kursus, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran yang tercantum dalam UU RI nomor 2 tahun 1989 bab 1 pasal 1 ayat 5. Tahapan jenjang pendidikan ini ialah yang pertama ada jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Selanjutnya ada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Selanjutnya ada jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan. Yang kedua itu ada program dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat,
dan kekhususan tujuannya yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4. Yang A itu ada pendidikan umum, pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum ini berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya ada pendidikan kejuruan, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan lain-lainnya. Lembaga pendidikan ini seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, SMEA atau SMEA. Selanjutnya ada pendidikan luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa. Selanjutnya ada pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintah non-departemen. Selanjutnya ada pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan khusus tentang ajaran agama. Yang ketiga itu ada kurikulum program pendidikan. Kurikulum program pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Yang C ada upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Yang A itu ada pembaruan landasan yuridis, yaitu suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar, ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan demikian ini karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan, dan karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Yang B ada pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah, termasuk yang pertama itu ada landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan landasan historis, atau yang dimaksud dengan mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendali yang kedua yaitu bersifat mengubah, ialah landasan sosial atau berupa kekuatan sosial-sosial di masyarakat. Dan landasan psikologis ini yaitu cara peserta didik di dalam belajar. Mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan baru yang menopangnya. Selanjutnya ada pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang D ada pembaruan tenaga kependidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lainnya tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksanaan yang kompeten tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, diantaranya yaitu pustakawan, laboran, konselor, teknisi sumber belajar, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang kedua itu ada dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional itu berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar atau acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang 1945,
GBHN, UU Organik Pendidikan, dan Peraturan Pemerintahan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.